Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Membuka cakrawala keilmuan Anda tentang berbagai hasanah informasi yang kami suguhkan dalam program acara talk show yang mana akan selalu memanjakan Anda dengan beragam berita-berita hangat terkini. Dalam program ini tentu saja dari pukul 9 untuk program-program tertentu dan juga hadir pukul 10 hingga pukul 11 setiap Senin hingga Kamis. Dan saudara pemirsa, hari ini akan kita perbincangkan memang selalu menjadi isu hangat dan mengglobal tentu saja seputar bagaimana sebuah paradigma yang terjadi di beberapa negara-negara berkembang. Salah satu di antaranya adalah Indonesia yang memang salah satu penyumbang persoalan stunting yang besar ya di wilayah ASEAN. Tapi hal tersebut tentu saja akan menjadi catatan penting dan dipelajari seperti apa kemudian. Dan kalau persoalan stunting saya kira bukan lagi sesuatu yang baru di telinga kita, tapi tidak ada salahnya untuk kita belajar lebih lanjut tentang hal yang meresahkan ini dan seperti apa kemudian kita keluar dari zona itu. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita sama-sama berupaya untuk mendapatkan posisi 0%. Nah itu dia di Kota Parepare. Setelah hadir di studio bersama Ika, ada Ibu Erna Maga ya, yang mana ini merupakan salah satu praktisi kesehatan di Kota Parepare. Baik, langsung saja nih kita bahas seputar stunting ibu dan konsekuensinya ke depan seperti apa, karena kita harap sebenarnya ya untuk Smart City kalau bisa berada di zero ya seperti itu. Tapi saya pengen tanya dulu, sehat Bu hari ini? Alhamdulillah cantiknya sehat, ya. Terima kasih. Baik, langsung saja kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Ibu Erna berikut ini, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ika. Tadi dikatakan bahwa stunting memang itu adalah isu global dan bahkan menjadi masalah global, di mana dikatakan bahwa stunting ini adalah gizi dunia yang dialami oleh berbagai negara, terutama negara berkembang. Indonesia ini kita ketahui bahwa stunting itu sebenarnya tidak terjadi secara begitu saja ya, dia itu terjadi secara simultan, artinya dia terjadi secara lambat laun, di mana stunting itu didefinisikan bahwa dia itu gagal tumbuh pada anak, di mana yang gagal tumbuh itu akibat kekurangan asupan gizi secara kronis, artinya dia berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama, di mana itu bisa didapatkan pada anak-anak sejak masih dalam bayi. Jadi dalam kandungan gitu dalam ya. Dalam kandungan. Jadi dia itu tidak secara muncul bahwa oh anak ini stunting, tiba-tiba, tapi dia itu berkesinambungan tidak secara simultan seperti itu. Oke, baik. Nah sekarang karena kan sebenarnya ini harus diluruskan tentang stunting itu sendiri, karena selalu orang mengidentikan yang pendek. Pendek. Padahal kalau kita pikir izin ya, itu kita punya Bapak Habibie itu memang tidak terlalu tinggi, tapi jeniusnya Masya Allah gitu kan, itu lagi. Nah ini sebenarnya paradigma yang perlu dikembalikan gitu, yang benar seperti apa sih supaya kita juga masyarakat awam bisa di rumah bisa mengidentifikasi lebih awal putra putrinya gitu kan. Apalagi dikatakan Ibu Erna tadi bahwa ini tidak serta merta, sedangkan orang kita taunya nanti dia tumbuh SD bahkan usia 5 tahun ke atas baru kita kayaknya ini anak stunting, padahal sebenarnya bisa dikenali di awal ya. Nah seperti apa Ibu tanggapannya soal itu? Terkait masalah itu, sebenarnya kalau stunting itu sudah jelas pendek, tapi pendek belum tentu stunting, seperti yang dikatakan tadi. Ada berbagai macam, terutama ada teknik pengukuran. Kita tahu bahwa anak ini stunting atau tidak, itu dilihat berdasarkan indeks atau parameter, berdasarkan tinggi badan atau panjang badan per umur. Di situ juga dilihat ciri-cirinya, apakah anak ini pertumbuhannya lambat, terus bagaimana tingkat kecerdasannya. Biasanya kan kalau anak-anak itu perkembangannya, biasanya kalau umur 9 bulan dia sudah memberikan 1 atau 2 kata, tapi kalau misalnya dia tidak sesuai dengan perkembangan motoriknya itu bisa saja dicurigai. Makanya ada upaya kita supaya bagaimana itu anak-anak lebih banyak ke posyandu, karena bisa di situ dideteksi bukan hanya pertumbuhannya saja, tapi di situ ada juga perkembangannya, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk mengindikasikan anak tersebut bahwa oh ini masuk dalam stunting atau tidak, selama kalau misalnya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini ibu-ibu muda ya, khususnya ya,
baru dapat Rajin. buah hati pertama. Ini kan biasanya belum ada pengalaman gitu. Itu kalau memang rajin ke tempat pelayanan kesehatan, puskesmas atau posyandu, ini justru akan cepat ditemukan. Iya, betul. Karena stunting ini bisa dicegah selama yang ibu hamil dan ibu anak ini bisa lebih sering ke fasilitas kesehatan memeriksakan pada saat hamil dan juga pada saat ini anaknya sering dibawa menimbang ke posyandu. Oke, jadi sebenarnya mulai kita mendapat garis 2, ya itu sudah kontrolnya harus rajin, harus rutin, terutama ke puskesmas. Iya, minimal 6 kali. Minimal. Bahkan ada program pemerintah ini pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Itu kan termasuk di sekolah-sekolah juga udah ada ya. Sekolah ya, mulai dari sekolah SMP dan SMA itu adalah salah satu bentuk pencegahan dini. Jadi anak remaja putri itu diberikan tablet tambah darah minimal 4 kali dalam seminggu, yaitu biasanya nih di sekolah itu setiap hari Jumat. Terus diberikan pada saat haid supaya saat besi anak-anak tersebut, karena kan ini remaja, mereka dalam masa pertumbuhan perkembangan yang pesat, jadi otomatis saat besi ini diperlukan sehingga nanti dia pada saat hamil dengan kondisi yang bagus, ya, dia akan melahirkan anak yang sehat juga. Ya, jadi sebenarnya ini adalah upaya pemerintah sangat luar biasa sebenarnya seputar penanganan dan pencegahan stunting lebih dini, karena ini dari SMP. Itu boleh dikata kalau saya usia SMP, saya melahirkan anak pertama itu umur 21. Jadi kan ada waktu benar-benar untuk menampung banyak nutrisi ya, betul. Untuk melahirkan nanti kita calon ibu. Jadi emang luar biasa sekali. Jadi ini juga penting untuk karena saya kebetulan ngajar di salah satu sekolah, dan memang murid-murid kami juga diberikan itu, dan mungkin perlu ini juga untuk orang tuanya. Karena kadang-kadang untuk apa? Iya, kadang orang tua takut, apa sih gunanya ini? Perlu mungkin juga diberikan pemahaman pada orang tua ketika pada saat anaknya ini diberikan tablet tambah darah, mungkin ada juga pendampingan kepada orang tua bahwa ini loh sebentuk suplemen untuk anak remaja putri kita supaya kedepannya dia menjadi remaja yang sehat seperti itu. Dan ini juga sebenarnya ketika kita datang bulan ya mengkonsumsi tablet penambah darah itu saya sangat merasakan sekali efeknya gitu. Jadi memang sangat bagus karena kita butuh zinc, mineral, zat besi yang mungkin keluar yang keluar pada saat kita lagi dapat gitu. Baik. Nah, kemudian Ibu, sebelum kita jauh menyelidiki dampak jangka panjang stunting itu tadi, kita mau lihat dulu untuk persentase atau angka posisi di berapa Kota Parepare untuk stunting itu sendiri sampai September 2023. Ya, alhamdulillah di Kota Parepare kita ini terjadi penurunan degradasi dari 2022 itu angka stunting kita itu 13,8. Terakhir ini di Agustus 2023 itu mencapai 8,7. Wah, Masya Allah. Jadi maksudnya ini berkat juga kerjasama dari sinergitas teman-teman SKPD, teman-teman tim, dan juga seluruh stakeholder yang terkait, ini berkat kerjasama semua sehingga angka stunting ini bisa terjadi penurunan. Jadi sebenarnya hal tersebut bisa dihindari sebenarnya, dihindari. Baik, tapi ini kan di angka 8,7 per Agustus kemarin. Saya kira ini perlu ditekan lagi, kalau bisa tambah, kalau bisa 0%. Nah, langkah dan upaya apa yang sudah dilakukan dalam hal ini teman-teman dari Dinas Kesehatan ya? Karena ini kan betul-betul di pelayanan tingkat dasar, pemahaman, edukasi, sosialisasi. Meskipun orang udah biasa mendengar stunting lagi, tapi tidak dipahami sebenarnya marwahnya stunting itu apa, sehingga dianggaplah bahwa pencegahan dan penurunan itu hanya tanggung jawab tenaga-tenaga medis gitu kan, sedangkan ibu-ibu orang rumah gitu tidak merasa perlu untuk bersama-sama memerangi stunting. Ya, yang kami lakukan dari Dinas Kesehatan itu sebenarnya ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu hanya terutama pada ibu ya, pada ibu terkait masalah perilakunya. Jadi yang utama itu pada ibu yang memiliki anak umur balita, mereka diberikan semacam pemahaman terkait mengenai pola asuh.
terutama pemberian makanan tambahan pada pada anak, dan juga konseling menyusui, bahwa menyusui itu sangatlah penting mulai dari 0 sampai 6 bulan, terus pemberian makanan tambahan itu mulai dari 6 sampai 23 bulan, karena di situ perkembangan pesat berat badan itu 4 kali, terus pertambahan tinggi badan itu mencapai 75%. Jadi harus betul-betul di sini dimaksimalkan, terutama di pola asuh ibu ini. Oke. Jadi memang sebenarnya ini penting, pola asuh, kemudian konseling menyusui, ya ini juga penting untuk dipahami kapan. Dan ini kalau soal konseling dan mengkonseling menyusui pola, memang ya harus memang karena biasanya orang lagi ke posyandu ketika anaknya lahir. Jadi memang sebenarnya ada kan kursus catim tuh ya? Iya. Ya, kursus calon pengantin. Iya. Sebenarnya di situ sudah mulai. Kan di situ diberikan pemahaman seperti apa tadi dikatakan Ibu Erla, ada sinergitas antara bagaimana dinas kesehatan dengan, karena kalau menurut saya yang konseling seperti ini memang harus dari awal gitu. Oke, silakan. Di sini ada kerjasama dengan Departemen Kementerian Agama, di mana ketika ada pasangan yang mau menikah, maka itu akan diberikan semacam konseling atau terkait edukasi, sehingga di situ teman-teman dari gizi dari dinas kesehatan memberikan pemahaman bagaimana sih reproduksi yang sehat itu, terus bagaimana di situ pemberian persiapan pada saat menyusui, melahirkan dan sebagainya, seperti itu. Oke, jadi memang sejauh ini banyak sekali upaya-upaya preventif yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan berbagai leading sektor ya. Karena memang yang begini memang harus dikeroyokin kerjanya, keroyokan gitu kalau untuk membuat seperti ini. Karena seperti untuk kalau mau bisa mencegah memang harus di awal, karena itu tadi saya katakan kadang-kadang baru ke posyandu ketika anaknya sudah lahir. Makanya yang berhenti posyandu kalau sudah 9 bulan sudah tidak mulai pergi posyandu. Iya, benar. Sedangkan anak saya tuh sekarang dia udah 12 tahun, saya masih sering konsul-konsul ke, meskipun nggak sakit ya, meskipun tidak sakit, apalagi sekarang musim yang luar biasa, kita butuhkan jujur gitu, bukan berusaha mengajak, tapi terserah ibu-ibu sih, izin Ibu Erla, bahwa saya tuh masih memberikan vaksin untuk anak-anak saya, vaksin tipoid, ya vaksin flu gitu kan, itu saya sendiri vaksin flu, jadi memang kena sih, tapi tidak ini, jadi mungkin kita mulai pemahaman jangan kita berobat ketika sakit, tapi kita menghindari. Tanggapan Ibu soal itu bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati, khusus untuk anak-anak kita seputar stunting itu? Iya. Terkait masalah itu memang betul, itu kan vaksin memang bagus. Kan ada macam dua, ada imunitas dari dalam tubuh sendiri yang diperoleh dari ASI melalui kolostrum, terus ada ASI yang memang didapat melalui vaksin itu. Jadi ketika anak-anak maksudnya memang pada dasarnya harus untuk divaksin, ya memang harus divaksin karena itu sebagai kekebalan tubuh anak. Jadi meskipun anak itu sakit, dia akan tidak berlanjut ke tingkat yang parah karena sudah ada kekebalan yang terbentuk di dalam tubuhnya, seperti itu. Iya, tapi bukan berarti mungkin kalau pemirsa masih ingat beberapa waktu yang lalu kita mengundang dokter spesialis anak ya, bahwa vaksin ini tidak serta-merta 100%, tetapi itu kekebalan tubuh anak bisa mencapai 50-75%, bahkan 80%. Jadi kalau kena virus varicella gitu kan, cacar gitu ya, itu kena sih, tapi nggak akan separah yang tidak separah yang bagaimana itu, karena sudah ada kekebalan tersendiri, jadi sudah saling mengenal begitu. Sudah saling bersalam-salaman gitu di dalam. Oke, Ibu Era izin kita jeda dulu. Saudara jangan kemana-mana, pembicara menarik seputar seperti apa stunting untuk menekan angkanya, terutama kita perlu tahu dampak dan konsekuensi jangka panjang jikalau anak kita terindikasi bahkan mungkin positif stunting, dan ini value ke depan itu seperti apa gitu ya. Ini perlu jadi pembahasan bersama, tetaplah bersama kita.
hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara, terima kasih sudah masih setia terus bersama kami. Dan ini kalau kita berbicara permasalahan ya, kalau kita menulis jurnal kah atau tulisan apa gitu ya, skripsi lah mungkin lebih, pasti ada rumusan masalah tapi juga pasti ada penyelesaiannya. Nah, ini mungkin menjadi catatan penting. Tapi sebelum ke sana, kita ini dulu Ibu izin, dampak dan konsekuensi jangka panjang. Karena jangan pandang enteng loh stunting itu, cuma stunting, Ya. Ji, jangan sampai sebelah pakai Ji lagi. Ini jangan sampai. Ini apa impact yang akan dirasakan oleh anak-anak kita kalau sampai dia mohon maaf entah itu suspek atau mungkin sudah positif dia stunting begitu. Oh iya. Terkait masalah dampaknya ya, untuk masalah stunting ini ada dua dampak. Jadi dampak pendek dan dampak jangka panjangnya. Dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendeknya otomatis kan pertumbuhannya itu terlambat. Terus dampak jangka panjangnya itu ya otomatis akan mempengaruhi tingkat kecerdasan. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi prestasi belajar, di mana kedepannya akan mempengaruhi jika kuliah nanti, mempengaruhi akademiknya. Terus kedepannya nanti kalau dia misalnya bekerja apa dan sebagainya akan berpengaruh pada segi kualitas dan kuantitas serta produktivitasnya. Jadi untuk yang stunting ini betul-betul memang harus dicegah. Karena yang takutnya karena ini kan anak kita kan generasi muda, takutnya ini terjadi penurunan. Maksudnya yang kita harapkan itu anak-anak kita ini lebih cerdas dari kita, ternyata terjadi penurunan seperti itu. Karena jangan sampai kita harapnya di tahun Iya. 2045 generasi emas, tahu-tahu cuma generasi perunggu. Yang kita takutnya seperti itu. Jadi Iya, benar. Karena kita ekspektasinya terlalu tinggi, harapan terlalu besar, tapi tidak disertai dengan langkah-langkah konkret ya. Upaya-upaya untuk bisa upaya-upaya preventif gitu untuk mencegah ini. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jadi jangka pendek ini juga untuk mengetahui gitu lebih awal anak kita stunting atau tidak tadi ya, pertumbuhannya. ya. Apakah juga bisa kan ada juga anak-anak yang lambat tumbuh gigi, lambat berdiri, lambat jalan, lambat bicara. Apakah juga itu bisa tanda-tanda khas gitu atau memang lumrah lah atau bagaimana itu? Untuk yang seperti itu kan masih kita dulu terapi, masih kan ada semacam deteksi dini pada anak. Nah, ketika maksudnya setelah diterapi tapi dia memberikan perkembangan yang signifikan, otomatis kan sudah keluar dari masalah stunting itu. Tapi ketika maksudnya sudah diberikan terapi dalam bentuk perkembangan, nah itu untuk mengetahui itu bisa juga dirujuk ke dokter anak, spesialis anak untuk mengetahui apakah betul-betul ini anak stunting atau hanya lambat dalam perkembangan yang maksudnya bukan yang merujuk ke stunting tapi perkembangan yang dini saja. Ya, bisa saja karena mungkin pada saat itu orang tuanya belum terlalu aktif
Biasanya kan anak-anak kan kalau orang tuanya aktif memberikan bahasa atau kata-kata, otomatis kan anak-anak juga terpancing. Tapi kalau ada misalnya, stimulasi. Tapi kalau misalnya orang tua hanya memberikan HP atau apa tanpa memberikan kontak dengan anak, maksud stimulasi itu, otomatis kan anak jadi maksudnya apatis lah seperti itu. Iya betul. Jadi kadang-kadang jiwa apatis itu anak-anak karena kita yang membangunnya, orang tua yang membangun itu, kasih aja udah selesai persoalannya. Daripada ganggu, daripada nangis kan gitu. Padahal sebenarnya efek jangka panjang bukan hanya stunting loh, tapi banyak sekali masalah-masalah kesehatan serius yang bisa diakibatkan oleh handphone, entah radiasinya, entah mungkin faktor-faktor lain, dan termasuk benar, saya banyak sekali menemukan anak-anak yang actually akhirnya lambat bicara. Banyak anak-anak teman saya yang lambat bicara, kurang merespon, bahkan ada gejala autis seperti itu karena memang dari kecil sudah disuapin dengan handphone, apa-apa dengan handphone, gadget begitu. Ya mungkin ini kalau sudah terjadi, tapi kan setelah tahu informasinya kita kembali ke jalan yang benar. Oke, baik. Siratal mustaqim. Baik, izin Ibu lanjut. Kalau seumpama ada pemirsa tanya begini, Bu Ika, itu anak saya gejala stunting, bahkan dari dokter katanya dia sudah stunting, bisa sembuh tidak? Nah ini kan penting ya, bisa sembuh tidak? Dengan cara apa? Apakah hanya dengan perbaikan pola gizi, pola asuh kembali, atau mungkin ada treatment khusus yang perlu dilakukan? Ya, kita lihat dulu dia mengalami stunting di usia berapa. Karena kalau maksudnya anak-anak ini stunting di usia 0 sampai 23 bulan, itu masih bisa dikejar pertumbuhannya. Karena di situ kan sekali lagi di usia seperti itu perkembangan dan pertumbuhan pesatnya masih terlalu tinggi. Tapi kalau ketika dia misalnya mengalami stunting di usia 3 tahun atau 4 tahun, nah yang terjadi adalah mungkin berat badannya masih bisa diperbaiki, tapi untuk masalah otaknya, kecerdasannya mungkin saja, maksudnya sudah seperti itu, tidak bisa diperbaiki lagi. Terus untuk yang tinggi badannya ditunggu mami pada saat dia pubertas, jadi tidak bisa, namanya irreversible, artinya tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi untuk memperbaikinya itu sekali lagi di usia 0 sampai 23 bulan. Makanya di situ dikatakan 1000 hari pertama kelahiran. Betul ya, 1000 hari pertama kelahiran 0 sampai 23 bulan. Ini memang sangat menentukan seperti apa ke depannya anak kita. 23 bulan ya, 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi berapa lagi tuh kalau jangan sampai ngitung lagi di rumah. 23 bulan 2 tahun Ibu ya. Kan 24 bulan 2 tahun pas ya. Baik, jadi memang di awal. Oke, treatment sekarang. Di awal-awal kelahiran, saya tertarik sekali dengan slogan 1000 hari pertama kelahiran. Karena ini adalah golden moment ya. Ini periode emas. Periode emas sebenarnya untuk anak-anak kita berikan segala sesuatu yang memang bukan hanya dibutuhkan, tapi memang betul bermanfaat gitu untuk mereka. Di awal dari pertama, sejauh ini penanganan pendampingan ketika melahirkan, apakah sudah dilakukan Ibu untuk pemberian ASI di setiap pelayanan kesehatan, tidak lagi disuguhi dan ditawarkan untuk minum sufor gitu? Ya, itu sudah dilakukan dan sudah ada perwalinya malah bahwa untuk ibu yang melahirkan itu memang harus perlu langsung inisiasi menyusui dini. Jadi di situ bagaimana ibu diberikan semacam kontak langsung dengan ibunya, terus setelah itu dilakukanlah pendampingan bagaimana teknik menyusui yang benar supaya terjadi perlekatan antara anak dan ibunya. Itu kan otomatis pasti kalau anak-anak beda ya, kalau anak-anak yang ASI dan yang tidak ASI otomatis itu tingkat emosionalnya itu beda. Betul. Betul. Kita lihat sekarang betul banyak anak-anak remaja yang barbar yang ini karena kita perlu lihat apakah dia itu ASI atau bagaimana, apakah dia pada saat dilahirkan itu langsung dikasih susu sapi atau susu ibunya seperti itu. Iya benar. Saya merasakan sendiri. Sedikit testimoni sebenarnya karena saya punya 2 putra. Yang pertama itu sekarang sudah 16 tahun, jalan 17 tahun. Anak saya yang pertama itu ASI itu sampai umur 22 bulan. 22 bulan, nggak sampai 2 tahun ya. 22 bulan. Yang sedangkan yang kecil tuh lama. Dia lebih lama gitu kan, lebih lama gitu dia, lebih lama sama saya gitu. Nanti setelah mungkin udah
merasa ini baru saya berusaha menyapih gitu dia. Jadi dan memang hubungan emosional interaksi kami memang sangat-sangat dekat gitu, dan memang sebenarnya pola keberhasilan untuk menyusui dini itu adalah harus borongan juga karena dari dukungan suami juga betul kan? orang tua, mertua, mertua, semuanya karena kadang-kadang kita capek, kita lelah, belum lagi mungkin produksinya tidak sama ya volumenya ya, tidak sama. Jadi disinilah kita di awal itu ketika hamil memang udah bertekad bahwa saya mau memberikan ASI, apapun kerja saya tetap menjalankan dinas saya tetap beraktivitas dan saya tetap memberikan ASI anak saya sampai meskipun saya bekerja. Jadi bekerja bukan alasan loh Bapak Ibu bahwa saya kasih support karena saya bekerja gitu, karena sekarang modern sudah ada pumping. Iya betul. Gitu kan, semuanya bisa dilakukan. Jadi semuanya bisa. Dan tahun itu belum ada istilah pumping, kita masih manual. Iya manual. Manual tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik. Ini nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak memberikan ASI. Oke. Nah ini kembali lagi ke pola asuh dan lingkungan sebenarnya. Nah teman-teman, di salah satu yang perlu kita apresiasi adalah teman-teman kader di Posyandu sebenarnya. Ibu boleh ada yang disampaikan gitu, luar biasa teman-teman kader kita. Ya, untuk ibu-ibu kader itu saya acungi ya, karena ibu-ibu kader itu adalah tonggak, dia adalah ujung tombak dan maksudnya dia pemeran utama terkait masalah ini, karena tanpa ibu-ibu kader itu kita yang di sini mungkin tidak akan seberhasil ini, karena mereka itu yang betul-betul mengeluarkan ekstra energi, memanggil para sasaran, terus mendatangi para sasaran, dan ibu-ibu kader ini memang perlu memang diberikan apresiasi. Kalau perlu itu ya apa insentifnya ya itu yang sering dikeluhkan. Benar. Karena terkadang itu ibu kader meninggalkan keluarga, anak untuk memberikan edukasi pada sasaran-sasaran yang lain, atau pergi memanggil sasaran-sasaran lain, sedangkan anaknya ini ditinggalkan demi tugas dan tanggung jawabnya ya, seperti itu. Jadi mungkin perlu lebih diapresiasi lagi. Iya, karena saya bersyukur sekali kalau saya tadi bercerita tentang kesuksesan saya memberikan, saya menganggap diri saya alhamdulillah, masya Allah itu sukses memberikan ASI itu tidak terlepas daripada dorongan kader. Ibu saya adalah seorang kader senior gitu, dan andaikan mungkin bukan supportnya beliau, saya tidak bisa sukses itu. Jadi mulai dari hamil, proses pendampingan ketika melahirkan itu semua dilakukan oleh almarhum ibu saya, kader Kampung Pisang. Jadi terima kasih sekali. Ya, kader Kelurahan Kampung Pisang. Dan untuk semua kader-kader luar biasa, hebat. Dan tadi ada disampaikan yang mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan cepat, bentuk apresiasi setinggi-tingginya gitu. Dan saudara bersama kita jeda dulu, saya masih akan segera kembali dengan Ibu Erna yang cantik ya. Tetaplah bersama kami di TV Peduli. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar,
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara, bersama kita sampai di segmen terakhir untuk talk show edisi hari ini dengan Ibu Erna Mangga. Dan tentu saja mungkin ada yang disampaikan terakhir, Ibu, bagaimana kemudian kita semua memiliki rasa tanggung jawab untuk berperang melawan stunting, karena ini yang harus kita pertimbangkan lebih jauh dampak dan konsekuensi jangka panjangnya. Sampai tadi kecerdasannya, kasihan sekali. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Stunting ini sebenarnya adalah perlu kita perangi bersama. Terutama ada 3 hal yang kunci pokok untuk memerangi stunting ini, yaitu pertama pola asuh, pola makan, dan lingkungan. Nah, ketika ini semua tercukupi, insya Allah itu akan terhindar dari masalah stunting ini, karena kita lihat kan kalau ini pola asuh, pola makan itu tertangani dengan baik, ditambah dengan lingkungannya, nah otomatis yang siklus stunting ini tidak akan muncul lagi. Karena kita tahu bahwa stunting ini betul-betul akibat karena kurangnya asupan nutrisi, ditambah faktor lainnya itu dari faktor-faktor lingkungannya. Misalnya kalau misalnya lingkungannya bersih, otomatis anak-anak juga akan terhindar dari penyakit-penyakit infeksi. Nah, kalau maksudnya lingkungannya meskipun pola makannya bagus, tapi kalau lingkungannya kurang sanitasi, nah itu kan akan memancing anak-anak untuk terjadi penyakit infeksi. Nah, itu yang akan mempengaruhi sistem tubuh anak sehingga akhirnya anak ini sakit. Jadi sebenarnya kalau stuntingnya mungkin akan diperparah ketika anak itu mengidap salah satu penyakit ya. Iya. Dan yang sekarang yang jadi momok kita adalah pneumonia. Terutama juga berpengaruh ISPA, yang ya? masalah merokok. Iya, ISPA, infeksi saluran pernafasan akut ya. Ini penting. Jadi asap-asapan lah. Asap rokok, jangan sampai bisa beli rokok, nggak bisa beli beras. Ini yang jadi polemik juga. Iya, oke. Karena kan ini anak-anak maksudnya dia kurang nutrisi, tapi bapaknya bisa beli rokok. Iya, inget ngerokok, lupa makan. Sakit perut jadi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Erna sudah hadir bersama kita. Ini edukasi benar-benar ya untuk pemirsa di rumah untuk lebih aware lagi bahwa stunting memang merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, dan yang pasti juga merupakan ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa ke depan loh. Ini kalau mau ditanya jangka panjangnya itu, itulah jangka panjangnya. Karena kita tidak bisa bersaing secara profesional dan proporsional kalau misalnya sumber daya manusia anak-anak kita di bawah standar. Sedangkan di tahun-tahun nanti bukan hanya kemampuan akademik yang dibutuhkan, tapi skill, keterampilan, dan keterampilan ini akan semakin bisa terasa kalau anak-anak itu cerdas. Nah, kalau gimana mau kalau stunting kan, aduh Ibu. Betul sekali. Masalah emosinya juga mereka jadi di samping masalah kecerdasannya juga masalah emosinya kan. Nah, jadi maksudnya jangan sampai anak ini cerdas tapi dalam hal emosinya lagi. Maksudnya dalam hal pergaulannya bagaimana, seperti itu. Kan itu semua unsur-unsur yang terkait. Iya, betul. Jadi harus benar-benar proporsional lah pribadi-pribadi di masa depan. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah hadir, dan saudara pemirsa, terima kasih loh ya sudah gabung sama kita. Dan selepas ini saya masih akan kembali lagi menemani Anda dengan segmen yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda pula, tapi tidak kalah menariknya. Jangan kemana-mana, saya masih akan stay terus di sini. Tetaplah bersama kita di TV Peduli. Tapi kita tuntaskan dulu untuk session ini. Terima kasih sekali lagi Bu, selamat bertugas ya Bu ya. Dan salam saya untuk semua kader-kader Posyandu dimanapun berada, sehat-sehat kayak semua. Insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.